Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas produksi iklan. Tugas produksi iklan sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Saik Heru Cokro, NIM 191070300108. Nah, sebelumnya apa sih itu target? Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan produsen agar membeli barang produk jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya terdapat pengelompokan target. Biasanya dapat dilihat dari segi usia, pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, riset pasar. Riset pasar adalah proses menganalisis pemasaran suatu produk atau layanan. Tujuan dari riset pasar adalah untuk memahami kondisi pemasaran di sekitar dan melihat peluang di lapangan. Setelah dilakukannya riset pasar, perusahaan dapat menentukan standar yang digunakan dalam pemasaran, yaitu yang pertama adalah penetapan standar harga jual, yang kedua penerapan pada produk, yang ketiga efektivitas pemasaran, yang keempat efektivitas pendistribusian, dan yang terakhir adalah perilaku konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai brainstorming. Brainstorming merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Teknik ini biasanya dapat memaksimalkan ide kreatif atau kreativitas kelompok untuk menghasilkan ide dan menerapkan ide yang kemungkinannya tinggi untuk dapat diterapkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas yang sudah diberikan, yaitu mengenai menentukan struktur anatomi iklan. Bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini headline merupakan judul dari suatu karya, subheadline merupakan penjelasan mengenai headline, kemudian body copy adalah bagian yang menjelaskan apa yang disampaikan. Kemudian produk shoot merupakan gambaran produk yang memuat merek. Kemudian baseline biasanya berisi tagline, slogan, dan alamat perusahaan. Kemudian visualisasi merupakan ilustrasi atau gambar untuk menampilkan sebuah produk. Kemudian selanjutnya tugas 2 yaitu menganalisis kesesuaian musik dalam iklan. Nah, di sini saya mengambil iklan pada mie sedap soto koya. Pesan yang disampaikan pada iklan ini adalah ingin memperkenalkan bahwa mie sedap soto koya ini memiliki cita rasa yang memanjakan lidah, dan produk ini memiliki cita rasa yang berkualitas. Pada akhir iklan terdapat juga kalimat mie sedap soto koya yang dapat menyedapkan keseharianmu. Selanjutnya target iklannya di sini adalah target iklan adalah masyarakat Indonesia kisaran umur 16 sampai dengan 40 tahun. Konsep iklannya di sini, iklan menggunakan konsep aktivitas keseharian yang tentunya akan sangat relate, akan sangat pas jika disandingkan dengan aktivitas kita, akan sangat menyesuaikan lah. Selanjutnya kesesuaian musik yang digunakan. Musik yang digunakan pada iklan mie sedap soto koya ini sangat sesuai karena lirik yang digunakan memang ditujukan untuk mie sedap soto koya itu. Kemudian pada lagu terdapat kalimat mie sedap yang dinyanyikan secara ulang-ulang. Hal ini tentunya akan membuat orang menjadi terpersuasi akan kehadiran mie sedap ini. Pada salah satu scene juga terdapat efek fiery atau efek sering yang digunakan ketika membuburkan bumbu. Ini memperkuat keindahan dari video iklan. Kemudian selanjutnya adalah tugas yang ketiga, yaitu membuat konsep ide radio tentang pendaftaran kuliah di UIN Sunan Kalijaga dengan durasi 60 detik, narasi jelas, mudah dipahami, target audiensnya kelas 3 SMA, daerah kecil bukan perkotaan, dan iklan yang ditayangkan pada acara musik remaja. Nah, di sini saya membuat iklan 60 detik, membuat iklan pendaftaran kuliah UIN Sunan Kalijaga yang berdurasi 60 detik. Kemudian efeknya adalah musik fade in dan fade out. Isi iklannya seperti di samping.
Kemudian tugas yang keempat adalah membuat konsep iklan TVC informasi PMB UIN Sunan Kalijaga. Nah, konsepnya yaitu ada salah satu orang kebingungan mencari universitas, kemudian datang salah satu temannya, laki-laki, menanyakan kepada dia, mikirin apa? Kemudian salah satu temannya, kemudian ada lagi temannya yang datang menghampiri si dua orang itu dan merekomendasikan tentang universitas. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah mereka membuka Instagram @winsk untuk mencari informasi tentang pendaftaran yang sudah tersedia. Selanjutnya setelah memperlihatkan Instagram mereka, mereka bertiga kemudian berdiskusi untuk mendaftar di salah satu jalur pendaftaran mahasiswa baru. Sekian presentasi dari saya, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.